pertama emang panik banget ya karena kan diliatin gitu terus. Area mistis. Rasakanlah mereka ada di sekitarmu. Yang cabang apa ya? Pas cabang, Iya. pas cabang itu Pas cabang. kamu kayak berasa nggak percaya diri ya. Maksudnya Iya Iya kan? sempat mikir ya di situ Mas yang mbok salah jalur gitu loh. ya mbok salah jalur kan. Karena di situ ada cabang juga. Nah di situ tuh banyak banyak penghuni-penghuni yang membuat pendaki itu disesatkan. Oh, di jalurnya. pos itu. Iya, jadi harusnya tuh dari awal sih aku harusnya dari awal si Udinya itu Ngomong ya? dia udah harus berani ngomong aku ada ngerasain ini gitu. Biar yang lain tuh merasakan juga loh. Kalau cuma satu tuh berat sih, nanti pasti akibatnya kayak gitu. Tadi yang putih-putih itu makanya aku ya aneh kenapa si putih-putih muncul, harusnya nggak muncul itu. Jarang banget yang bisa munculkan si putih-putih itu dalam pendakian yang lain gitu. Tapi posisinya putih-putih itu kan Udin nggak ngeliat kan, katanya malah Pas awal nggak ngeliat. Ngelihat Ya, nggak pas lihat. naik dikit katanya lihat sih. Di Lihat atas kan. dikit ya. Nah itu Terus kamu nanya nggak sih ke penjualan tadi bapak-bapak Iya. itu, nanya kayak Mas, Pak, ini sering nggak sih terjadi kayak gini, ada putih-putih gitu? Apa nggak berani nanya malah? Nanya. Oh nanya, terus Iya. dia jawab gimana? Jadi pas turun tuh ya lanjut aja lanjut. Iya lanjut. Terus kan kita lihat itu kan berarti kalau lihat bareng-bareng kan berarti artinya valid ya. ya Nggak satu orang loh. Kalau satu orang kan bisa jadi dia Kayak kecapean gitu. Coba cuma suges gitu loh. Iya. Tapi pas itu jadi kita lihat bareng-bareng semua loh. Bertiga kita lihat terus pas kita turun bareng sama si penjual tuh lewat situ kan udah nggak ada apa-apa tuh. Lah pas posisi turun jalan ke pos 1 ke pos bayangan 1 jadi si bapak-bapaknya malah cerita, jadi di sini tuh ada ini loh Mas gitu. Apa? kayak Ya emang ada penunggunya gitu loh. Oh. Cuma nggak ngasih tahu secara spesifik kalau di situ ada apa. Kenang ini emang sering Mas, kenang ini gitu. iya sering kalau emang dari awalnya itu yang manjat itu udah berpikiran yang aneh-aneh gitu. Jadi mungkin dari Udin ya, kalau tak lihat si Udin udah ya itu mungkin pas mau ada kegiatan daki dia Ini udah jujur kayak aja ya. udah Ngerasa nggak jelas bukan loh, kayak udah males ke sana, nanti ada ini udah takut duluan lah intinya gitu. secara nggak langsung gitu. Iya, Mungkin. jadi pas mau manjat dia udah kayak ngasih sinyal ini aku udah takut, aku udah ini kayak gitu. Dan aku yang dilihat apa ya, yang pas posisi bawa center apa ya, yang ada pendaki. Iya. Oh iya itu. Ya itu. Nah itu aku kepo yang itu. Maksudnya Kenapa bisa 2 kali Feby ngelihat? 2 kali lihat ya karena Apa orang yang sama atau beda? kalau orang yang sama ya orang sama itu, Oh, orangnya sama. Berarti Nah. yang pas pertama naik sama turun yang kita nggak lihat ya, yang kita lihat dari video, cuma dari video sama Iya. yang di pos 1 itu emang satu orang Mas. Satu orang sama. Dan apa yang center itu tuh harusnya kan bener jalannya ke situ dan ketemuan sama kamu di situ kan. Ya karena mungkin dari Udinnya balik lagi ke Udin karena nggak tahu sih ya, mungkin yang nyanterin itu udah mungkin kayak takut energi mungkin ya, karena si Udin mungkin ngasih sinyal energi yang baik pas posisi itu, jadi nggak bakal ketemu di satu titik yang sama. Kalau misalnya di satu titik yang sama itu mungkin mengakibatkan ya, kalau tak lihat itu si Udin bisa kesurupan tanpa ada yang nolongin. Saking nggak kuat ya. Iya, kalau misalnya benar-benar dilewatin. Di tempat yang sama gitu. Iya. Kalau misalkan lihatnya di tempat yang sama. Iya. Jadi kayak gitu. Nah Udin nggak ada keluhan lagi gitu selain capek? Lah itu yang habis itu kan yang sempat kesleo juga.
Nah itu keselnya kenapa? Dia Pas itu di kan- mana? Pas udah ngeliat si putih-putih itu apa sebelum? Iya, kita kan udah lewat tuh, Iya. berempat udah lewat. Hmm. Terus kita jalan cepet banget itu mas. Hmm. Jadi kita jalan cepet banget, jadi nggak kerasa sampai di pos bayangan 1. Iya. Hmm. Di pos bayangan 1 itu kita baru duduk sekitar 2 menit lah. Iya. 2 menit 3 menitan. Terus di situ ada suara awalnya nih, ada suara pendaki mas. Itu Pendaki kamu denger apa? Grup kamu- gitu ya. Naik. Suara jadi kayak, oi saut-sautan gitu Oh, lah. saut-sautan. Pertama kayak nyaut, oi. Semuanya dengar apa kamu doang? Denger semua. Oh, oke. Terus udah kan, terus kita sautin, oi gitu. Iya. Udah kan, udah. Terus kita baru ngeh kalau jalurnya tuh emang ternyata tuh ini kan pos bayangan 1 misal di sini nih. Iya. Lah jalannya tuh ke sini harusnya yang Harus. trek. Harusnya lurus kan. Trek balik Lempeng ya. ya. Tapi itu pertama emang suara di situ mas. Iya. Terus sautan kedua itu suaranya di sini. Di arah kebalikan. Udah naik ke atas gitu ya Ke arah ibaratkan. kebalikan. Arah kebalikannya. Wow. Awalnya dari sana, terus Iya. yang kedua dari sana. Oh. Hmm. Udah kan, terus Iya. terus di situ baru aja minum kan ya. Iya. Terus langsung berdiri lagi, terus sempet loh. Padahal mau suaranya sekangan ada yang muncul sekangan, terus Tapi kayak- nggak ada orang, nggak ada wujud orangnya gitu. ya pas ditunggu-tunggu loh, dening ora kutul-kutul, Iya. nggak nyampe-nyampe. Akhirnya si Vian sama si yang penjual tadi Iya. tuh kan masih bareng Hmm. ke tempat yang sumber suara Iya. suara yang kedua tuh, yang sautan kedua, Iya. bawa center, Iya. terus nyorotin Iya. terus pas nyorotin di situ katanya si Vian tuh ngeliat ada api mas, Api. ya Oh. jadi kayak orang bakar-bakaran gitu. Api kayak kayu yang dibakar apa api bulat? Kalau katanya. kata si Vian sih Iya. cuma api gitu Mas. Api, tapi di Api. posisi di bawah gitu ya. Iya, jadi pas nyorot gini tuh kan ada alang-alang lah, Ya, tinggi-tinggi. alang-alang. Pas disorot gini tuh ada api di sana Iya. gitu, sebelah sana gitu lah, Oh. yang di suara. Ah. Terus yang suara tadinya suara pendaki Iya. tiba-tiba berubah jadi suara orang kesurupan. Hah? Asli, Tapi nggak ada orangnya. nggak ada orang, cuma suara. Di posisi dekat situ Iya, pas yang apinya. api terus suaranya di sana sebelah sana. Lebih Tapi jauh nggak- lagi. Tapi keras Mas. Keras. Jadi Aduh. kayak orang kesurupan di situ gitulah. Suara cowok gitu. Iya, kayak gitulah, kayak ngereng-ngereng gitu. Hmm. Pertama suara itu kan, Hmm. suara orang kesurupan. Lah nggak selang lama tinggal suara yang itu, yang suara Oi oi gitu. bukan yang apa, yang suara orang lantang gitulah, yang kayak Gitu. orang apa, orang cowok tuh tapi Iya. kayak wah gitu. Ketawa gitu. Ketawa. Ketawa tapi bener-bener suaranya tuh gede gitu loh, Wah. ngebas. Terus gede banget. Itu jam berapa? Jam berapa Itu kira-kira? jam 8, 8 malam. Iya, jam 8 malam. Itu maksudnya dekat api itu ya, Iya, dekat api di itu. dia di sekitaran situ suaranya. Jadi suaranya tuh gitu Ref, jadi kayak wah gitu. Kesurupan sama waha dijadiin Iya. satu apa sama Habis- kesurupan habis itu Habis waha. kesurupan tuh itu suara itu. Terus kita kan panik langsung lah ya, langsung Iya. berdiri habis minum, langsung berdiri. Apa gitu. Terus Iya. langsung apa? Akhirnya si yang tadi tuh yang Yang- kan Vian sama iya. si penjual Penjualnya. heeh. kan, awalnya kan nyorotin. Iya. Lah terus si penjualnya tuh tiba-tiba langsung jalan. Jalannya tuh jalan ke arah itu, balik maksudnya jalan ke trek lah. Trek. Iya, ke trek. Naviannya ditinggal. Si Vian sebenarnya sempat nanya, "Pak, Kenapa sih Pak gitu? nyinggung yang api itu loh." Iya. Gue sih api, gue nggak apa-apa gitu. Nah. Terus bawahnya bilangnya tuh apa? Lagi ada yang bakar kentang gitu. Oh. Sesimpel itu langsung pergi, langsung Bapak-bapaknya langsung pergi gitu. pergi, nggak ada ucapan apapun, langsung Iya. ninggalin kita lah kasarannya gitu lah. Udah kan, terus kita kan udah panik juga lah ya. Iya. Terus akhirnya kita mutusin buat balik tuh, kayak jalan lari lah, langsung lari kan. Tapi dari awalnya itu nggak ada cahaya kan, nggak ada Nggak ada. cahaya api ya, tiba-tiba ada cahaya api gitu Iya, kan. pas disorot, Iya kan. disorot sama Harusnya kalau nggak disorot itu tuh emang udah ada tanda apinya gitu. Tapi aku anehnya gimana sih emang? Dibilang ada orangnya sih nggak ada ya. Itu emang awal tuh Mas, itu Mas apa? kayak Sempat gimana? mikir apa itu? Orang yang Apa? tadi. Itu yang mikir Apa itu ada dari- ritual apa gitu loh? Oh, dari ritual. kamunya apa dari si Via nama penjual yang lihat Mas. ya, tapi si siapa tadi yang terakhir itu Udin. Udinnya itu tuh santai-santai aja. Iya, sama aku di sebelahan gitu lah, lagi Kan lagi minum. lagi Ya, kecapean tapi juga. nggak panik dia tuh orang. Enggak. Apa Paniknya pas ada suara itu.
Yang wah. Iya itu. Tapi dia udah lebih takut banget ya, udah pucat banget. Iya. Nah itu. Iya. Aku tuh Pas itu ya. apa ya, kayak ini orang udah takut duluan, jadi dia tuh udah ngasih sinyal gitu loh. Sugesti udah jelek soalnya. Iya, dia udah jelek banget. Jadi mungkin kalau misalnya masnya itu ya, kalau lihat, kalau bener-bener apa namanya, pas posisi mungkin si Udin ngomong pas aku turun ya, aku sih harusnya mas bisa lihat sepintas aja, kayak sekelibat tes gitu. Itu aslinya di situ dekatnya mas persis itu. Iya. Kalau mau tahu itu di situ tuh dia ada di situ pas si Udin ngomong turun aja lah, turun aja. Tapi itu harusnya masnya itu ada di apa, melihat tuh di posisi ya, bukan notice, maksudnya kayak ngerasa pas nengok kayak gini harusnya ada di situ, ada rasa apa gitu harusnya. Mungkin masnya lupa mungkin. Iya kali. Ya mungkin ya. Aslinya di situ tuh karena si Udinnya itu aslinya si Udin itu udah diliatin. Bukan diliatin, dia udah kemasukan itu. Si Udin aslinya udah kemasukan pas posisi itu. Iya, pas posisi minta turun. Paling, ya karena yang minta turun itu aslinya bukan si Udinnya, dalamnya dia udah dimasukin gitu. Tapi bentar mas, kalau misalnya diturutin minta turun itu dari Udinnya bakalan kenapa-napa gitu nggak? Kalau diturutin Nivian sama Feby? Iya, maksudnya nurutin ucapannya dia sih. Nah iya. Dibilang Udinnya ada apa-apa, ada sih, tapi nggak terlalu besar. Mungkin kayak bengong sendiri ya. Ya bisa bengong sendiri kalau misalnya masnya sama temen yang satunya itu nurutin apa yang diomongin. Dia bisa kayak bengong sendiri mungkin 2 jam 3 jam karena dia merasakan aku balik lagi lo ke alam sini, karena ke apa ya, ganjil gitu lah. Udah kemasukan si Udinnya gitu. Harusnya si Udinnya bener-bener bisa ngerasain tuh. Dan aku pas di kawahnya itu aku kayak jalur vegetasi kawah. Ya mungkin ya kalau aku sih vegetasi ya mungkin ya sih ada ya. Cuma aku lihat lagi sih Udinnya itu kayak apa sih ini tempat gitu ya, pasti ya kayak pasti nggak bisa menikmati ya kalau kamu lihat kayak jadi pas sampai atas tuh kayak bisa aja gitu ya. Iya, lemah gitu kan. Jadi kalau excited. Kalau aku sama Vian kan alhamdulillah gitu loh, kayak. Iya, maksudnya udah sampai sini gitu loh, alhamdulillah. Dia tapi kayak si Udin tuh kayak masih lemes pas. Iya, lemas itu. Terus apa? Lah ini sih apa gitu ya, kayak lesu lah. Iya kan, kayak bukan apa? Bukan Udinnya gitu kan. Iya, itu aslinya dia si Udinnya itu tuh udah ketempelan, dan aku nggak tahu mungkin apa ya, pas posisi mau ke kawah itu yang nempelin si Udin itu kayak udah takut loh, maksudnya aku bukan arahnya situ, kenapa aku dibawa gitu sama Udin nih. Dan Udin aku anehnya Udin itu kayak apa ya, dibilang nantang tetap ke atas, tapi aslinya dia udah bukan Udinnya itu. Kayak gitu. Nah itu menurut Mas Nugi yang di dalam Udin itu yang putih-putih itu bukan sih? Nah itu yang putih-putih itu karena si Udinnya dia udah ngasih sinyal dulu, udah sinyal gede. Jadi beda orang yang dalam di Udin itu beda. Iya, mungkin pas mungkin di area parkir apa ya, parkir base camp. Iya mungkin ya, di daerah kan daerah Bambangan terus ke pos 1 kan. Pas itu mungkin sempat nggak sih kayak kamu juga lihat sifatnya Udin itu aneh gitu? Kalau dari awal berangkat sih belum mas. Belum ya, pas pulang misalnya dari pos 1 ke tempat parkirnya mungkin Babakan apa itu yang Bambangan ya. Lah ya pas naik gitu. Enggak, pas turun. Pas turun kayak si Udin itu bukan Udin ya gitu. Kayak diajak kamu ngajak ngobrol itu kayak nggak nyambung gitu. Jadi gini mas, jadi kan pas turun tuh sebenarnya ceritanya belum selesai sih yang tadi dari suara tuh. Jadi kan yang tadi suara orang lantang gitu kan. Habis itu pas kita balik tuh, jadi kita dengerin sama suara
suara orang perempuan tapi Oh. ketawa ke TV loh. Nah itu posisi masih di Masih di yang tempat tadi itu, yang tempat tempat istirahat jadi itu. tempat Oh. satu tempat tapi suaranya beda-beda di situ, dapat suara banyak. Astagfirullah. banyak itu Iya. perempuan. Ya itulah pertama suara kayak pendaki. Suara oi Iya, kan, suara habis itu pendaki. nyorot kena api, Ada api terus orang suara- kesurupan, iya kesurupan habis itu terus wah, orang ketawa terus habis itu yang ketawa cewek. Ya, itu ketawanya itu pas udah mau turun gitu dia. Iya pas kita baru berdiri terus mau jalan ke trek Iya. awal. Itu yang pulang. dirasakan bareng-bareng. Berarti sama penjualnya itu ya. Bareng-bareng semua ya. Sampai si penjual itu kan langsung hibrid balik duluan. Udah takut duluan kan. Udah tahu duluan. Nah, iya. Jadi itu suara mix jadi satu habis itu rap jadi kayak collab itu anjir. Suara yang ketawa cowok sama ketawa cewek. Oh. Nah, terus Habis itu kan udah. iya. Lah di situ pas jalan balik si Udin Iya. keseleo. Tapi itu udah dekat area parkir apa masih di Masih di situ. gunung itu? Masih di yang sumber suara tadi itu. Oh, iya. Jadi baru jalan berapa meter tuh Udin keseleo. Lah pas keseleo tuh emang masih ada suaranya. Masih ada. Masih ada Ntar lu, suaranya. masih ada suaranya tuh masih collab apa? Masih ya, masih suara yang cewek sama yang cowok itu. Mm-mm. Di situ pas Udin ke Seleo, bawa bapaknya udah nggak ada sama sekali. Jadi bapaknya tuh ninggal, itu kan naik motor. Hmm. Jadi dia Oh, tuh naik motor. motornya ditinggal di dekat situ. Iya. Heeh. Jadi bapaknya itu apa? Pas ngeliat Udin Ke Seleo kesleo malah ninggal loh. Kirain kan bisa bisa Tolong, nolongin. iya. iyalah sampai bawah gitu ya, Hmm. ditumbangin sampai bawah. Tapi si bapaknya langsung balik aja gitu. Berarti kamu ditinggal sama bapak gitu. Iya, terus akhirnya bertiga turun. Habis itu baru apa? Jalan berapa meter terus suaranya mereda gitu lah. Hmm. Udah nggak ada lagi. Terus ketemu tukang ojek kan. Iya. Akhirnya si Udin kita suruh naik ojek karena Oh. udah kesleo gitu. Tapi maksudnya pas kamu lihat sebelum ya mungkin kamu lihat pokoknya udah ngerasain lah kamu mungkin si Udinnya itu udah kayak bukan Udin lagi gitu. Kayak ini orang bukan Udin lagi gitu. Kamu lihat wajahnya aja gitu. Sempet lihat Pas mungkin iya ya pas Iya. waktu itu karena udah lupa juga ya. Karena mungkin iya sih kayak ya, ngerasa janggal juga sih. kan. Ya, Nah kayak itu ngerasa karena si Udinnya itu udah dari awalnya dia udah berpikiran aneh-aneh dulu sih. Tapi pas ke Seleo itu gara-gara apa Udin? Bener-bener pure Ada- dia jatuh apa? emang di situ ada lubang sih kayak lubang Oh. dalam tuh kakinya masuk sana terus masuk Tapi- dalam kesleo langsung. Ya kalau ke Seleo sih nggak masalah, cuma itu sih aku anehnya ada api ya karena itu udah kasih sinyal duluan. Berarti gara-gara Udinnya. Ya dibilang gara-gara Udin ya mungkin ya Hmm. karena dia udah takut duluan gitu. Jadi nanti pas berangkat ya pertama si Masnya dulu udah dikasih tanda, balik kena semua. Untung aja ketemu sama apa ya mungkin yang di Penjual. warung Penjual, itu ya. penjual itu. Kalau nggak ketemu ya mungkin Ya mungkin lebih parah ya, tak lihat itu lebih parah. Hmm. Si Udinnya bisa Kesurupan. dibilang surban enggak, cuma Kayak bukan Udin banget gitu. mau turun dia nggak mau, Oh. dia udah nggak mau kalau nggak ketemu sama bapak itu harusnya gitu. Terus pas naik ojek itu kalian bener-bener turun semua? Apa masih- berdua terus aku sama Vian masih jalan berdua sampai ladang tuh. Heeh. Jadi pas itu masih sepi banget anjir, Iya, masih ladang parno lah, masih Iya. parno lah. Iyalah, orang masih malam kan itu Iya, berarti. jam 8:30 lah, masih Hmm. parno karena sebelumnya didengerin gitu ya. Mm-mm. Terus akhirnya jalan. Alhamdulillah pas jalan 15 menitan kita baru ketemu pendaki lagi turun. Lagi turun. Iya. Yang rasanya gini, maksudnya kita kan emang dari pos 3 tuh turun ya. Tapi dia- baru ketemunya tuh di Nah, Di habis- ladang itu berarti kan. Iya, pas pangkalan ojek. padahal Iya. tadi nggak ada kan dari tadi. Iya, dari pos 3 sampai pos 1 tuh emang nggak ketemu siapa-siapa. Jadi naik turun tuh lewat situ nggak ada orang. Padahal katanya kan rame gitu kan. Itu aku anehnya sama Udinnya aja sih. Harusnya Udin udah bener-bener ya dia berani pokoknya aku harus lawan yang ada di dalamku. Aslinya udah berat banget itu Udin. Kasian. Terus Nah, jadi apa ya,
yang masnya lihat pas ada cahayanya itu tuh Api. bukan Cahaya senter. ya, headlamp Oh, gitu ya, itu udah maksudnya nampakin. udah nampakin dan mau nakutin si Udin, dan harusnya tuh apa ya, kayak mungkin masa harusnya udah bener apa gimana ya, Respon. udah mau, mungkin masnya itu kayak mau ayo ke bawah lah, ada perasaan itu enggak, ayo dari misalnya masnya tuh ya Oh, wis orang bener, pingin- orang bener ya gitu. udah pingin tak temuin itu cahaya itu gitu, ada rasa pengen ketemu Oh nemuin iya pasti ya, Oh. harapannya tuh ekspektasinya dari diri sendiri Iya. gitu kan. ekspektasinya tuh bakal alhamdulillah bakal ketemu sama pendaki lain juga Iya. loh. Setelah dari pos 3 nggak ketemu terus Iya, habis itu kan ekspektasinya bakal ketemu lagi sama pendaki yang itu. itu kan. Hmm. Nah itu jadi Udin udah ngasih sinyal dan masnya itu jadi sasarannya gitu. Hmm. Ngerinya gitu kalau nggak ada petugasnya, untung aja ada petugasnya. Enggak, kirain aku penjualnya itu juga mistis loh. Enggak, Kayak- kalau penjualnya sih nggak mistis, dia udah takut duluan pas itu. Kayaknya dia juga udah punya pengalaman mistis juga, kayak udah sering loh banyak pendaki yang itu Iya jadinya. sering ya udah. Iya, tapi iya. Makanya tadi dia itu kan positive thinking, itu paling bakar kentang Oh, gitu. iya. Mm. Padahal paling mah sebenarnya bakal bentar serem. karena mungkin dia udah aslinya Iya. dia takut dah, Iya, dia banget. udah takut. Nggak mungkin lah bakar kentang Iya. jam segitu juga. Tapi intermezzo ya, kalau Heeh. bakar kentang tuh katanya sih, Iya. katanya Ada asap. ada itu manggil genderuwo Aduh. kalau bakar kentang. Lah terus kalau dikaitin sama suara yang Oh, lantang itu oh bisa iya. nyambung gitu loh. Iya. Oh ya Mas Fix. Sebenarnya penjual itu ngasih tahu ke Feby itu Sebenarnya ada udah tahu genderuwo. sebenarnya, iya. Cuma dia- secara tersirat gitu lah. Iya, pakainya secara nggak langsung Penjual mau kentang. ngasih tahu itu. Kalau lihat Tapi nyambung loh, tapi nyambung. kalau kita lihat itu genderuwo pas posisi itu nggak ada, dia nggak ada genderuwo di situ. Tapi yang suara cewek itu pure cewek, bener-bener cewek. Ada ceweknya di situ tapi genderuwonya nggak ada di situ, tapi posisi api nyala itu karena si ceweknya. Lah yang orang kesurupan itu cowok kan katanya yang kesurupan. Itu tetap satu itu tapi bukan genderuwo, Oh. tetap satu mungkin. Ya alam itulah, dia arwahnya dia di situ, dia nyalain terus suara laki ya kayak menjelma mungkin ya. Kalau dari aku Jelmaan sih, gitu. ya jelmaan kalau aku cuma satu top tapi bukan genderuwo. Nah terus yang tadi ketemu sama Feby pas turun, yang dua pendaki ya? Iya. Nah itu jelmaan juga apa bukan? Itu beda. itu orang soalnya- pendaki. Kan tiba-tiba katanya turun ketemu kan, Iya, padahal baru ketemu. dari pas turun itu dia nggak ngeliat pendaki sama sekali. Ya iya, karena dari awalnya itu pas posisi awal pokoknya ya kan lampu itu tuh Lampu yang headlamp. itu kan di pos 2 kan, Iya, di bawah pos 2. pos 2 kan, Hmm. di bawah pos 2. Nah pas di pos 1 tuh yang aroma itu kan, Iya, aroma itu di bawah nah pos itu 1. di situ udah si Udinnya udah ngasih, jadi nanti di situ dia ngasih aroma ke salah satu pendaki ya, jadi kenanya ke emasnya. Nah pas selanjutnya si Udin udah ngasih sinyal lagi buat ke penghuni satunya lagi. Jadi ini loh aku center itu 2 kali di situ ketemunya di titik itu kan, sama kan, Iya, di sekitaran situ lah. Situ kira-kira. kan. Pas berangkat di situ Di pulang di bawah. situ. di rada bawah, kalau di Iya. pas berangkat tuh di sebelum pos bayangan 1. Iya kan? Kalau yang pas balik di bawah pos 1-nya. Nah itu karena udah ngasih aku di sini, aku nunggu kamu, tapi bukan nunggu nih Mas ya, nunggu nih Udin. Berarti itu jelmaan kan? Kalau yang jelmaan yang api Oh berarti itu asli. ya asli kayak gitu. Di Membingungkan. situ ada dua orang lah pas yang pertama yang karena lampu, yang satunya lagi yang api. Harusnya Udin udah bener-bener udah sekarat banget, kenapa dia ditinggalin sama penjaga. Untung aja Ada tukang ojek. ada tukang ojek. ojek. Kalau Terus nggak ada- itu masih lanjutannya nggak Mas? Yang setelah Mas turun jadinya berempat kan, jadi total yang turun. Yang turun 4, terus habis itu kan yang habis ada suara Mm. tukang ojeknya balik, tukang ojek apa penjualnya Hmm, balik duluan naik penjualnya. motor. iya Terus si Udin kan
naik ojek. Iya. Jadi kita berdua, aku sama Pian turun sampai base camp. Itu udah aman, tentram. Aman tapi pasti ada rasa si Udinnya tetap udah si lemes Udin banget ya. Iya, pas sampai base camp tuh ya masih ya sih lemes gitu. Lemes banget ya, bukan lemes karena kecapean tapi lemes ada sesuatu yang aneh buatmu ya. Mungkin iya. Iya kan? Karena kalau turun itu capeknya orang capek mendaki dan capeknya orang yang dikenai diliatin gitu ya, dirasain gitu. Pasti beda kan? Beda. Nah, ini udah ngerasain tapi dia kayak nantang. Lah, bodo amat nih. Ya kan soalnya suges juga kan. Katanya kalau si Udin udah bener-bener udah nggak kuat aslinya itu kalau itu tak lihat itu si Udin lucu itu. Terus pas udah bareng lagi tuh bertiga di base camp, baru kayak ngerasa aneh tuh malah di situ Mas. Di situ ya. Ya malah cerita kok dewek nang aneh digigna gitu. Terus kita baru ngeh, terus kalau apa kita ngerasa aneh tuh di malah pas balik loh. Pas baru balik malah kita diganggu gitu loh. Ya iya. Enggak pas di atas kalian gitu loh, Re. Malah pas lagi balik loh. Mungkin itu kayak peringatan apa gimana? Nggak tahu juga sih. Ini bukan peringatan, Udinnya udah takut, udah downline. Udin pokoknya kalau tak ngeliat tuh Udin udah bukan Udinnya. Tapi Udin nggak cerita sama sekali di base camp, kayak ngerasain apa gitu. Pas itu enggak kan? Pasti yang itu diem, lebih cenderung diem. Iya, karena dia udah lemas dan harusnya dia cerita loh. Aku kayak gini tadi, bukan aku. Harusnya cerita semua. Nah, ngomongin soal itu sebenarnya ngaruh nggak sih? Kan tadi dia cuma ganjil ya, berarti bertiga. Siapa tahu yang numpang sama Udin itu biar jadi 4 gitu loh Mas. Kan katanya dia yang pernah bilang kalau ndaki tuh jangan ganjil. Genap ya. Kalau menurutnya aku nggak ngaruh ya. Nggak ngaruh sama sekali karena itu. Ya karena Udinnya udah takut dulu. Gitu kalau aku. Kalau menurutku sih ganjil genap tuh ngaruhnya tuh dari proses pendakiannya ya. Misal kayak tadi lah, kayak ada kejadian kayak salah paham apa kayak yang kita sempat konflik lah gara-gara si Udin pengen turun tapi yang vote-nya ya vote. Ya jadinya tuh kayak gitu loh. Enggak, itu kalau ganjil genap enggak terlalu ngaruh ya? Enggak ngaruh sih. Karena tak lihat Udinnya sih kalau aku balik lagi Udinnya. Udah sih sebenarnya. Apa ada lagi, Feb? Di situ aja kan? Anehnya di situ ya Pak. Aneh di situ. Terus HP. HP pas di atas tuh bener-bener enggak kan? Baterainya sih. Kan baterainya buat center juga bisa. HP-nya kita mati semua. Pas posisi itu pas di atas. Tapi pas turun HP-nya Udin tiba-tiba 30% nyala. Pas dinyalain tuh tanpa pas mau dicas tuh. Malah nyala 30%, masih nyala. Padahal dipegang Udin sendiri ya? Iya. Padahal pas di atas kan biasanya buat foto gitu kan HP-nya dia buat foto, tapi lowbat dari atas udah bilang lowbat gitu. Terus akhirnya sampai mati. Tapi malah di basecamp nyala 30% kan. Dia belum nyolokin kan, belum. Itu berarti masih sebenarnya di basecamp tuh dia masih diikutin? Masih. Nggak tahu sampai pulangnya itu ciutin. Nyeselnya malah pas di pos bayangan 1 nggak direkam gitu ya. Kalau ada sisa baterai kan bisa direkam loh suaranya. Biar jadi bukti ya Pak. Berarti tadi yang kerekam itu yang orang headlamp itu ya? Iya yang pas berangkat, yang video berangkat masih ada nih. Mungkin nanti kita bakal kasih minta editor ya nanti. Ditampilin editor ya. Ya udah 1 jam ternyata. Iya nggak terasa ya. 1 jam luar biasa. Ya yuk slide selanjutnya Do. Astagfirullah. Apa? Nah. Oh iya. Udah oke. Balik. Iya. Oke, tadi kan ceritanya udah banyak nih dari Mas Febi. Mungkin Mas Febi ada saran buat pendaki nih selanjutnya harus kayak gimana kalau misalnya pendaki biar nggak ngalamin kayak Mas Febi. Pesan moralnya dari saya pribadi, dari apa pengalaman yang saya alami tuh ya kita sebagai sama-sama makhluk lah ya, makhluk ciptaan gitu ya. Terus kita dimanapun kita berada, kita tetap harus sebaiknya kita tetap jaga attitude, perkataan, ya sopan santun lah. Saling menghormati. Ya, gitu ya. Apalagi di gunung loh, yang maksudnya asing dari kita gitu. Oke. Berdoa selalu, hati-hati. Tuh berdoa selalu.
Oke Mas Febi, terima kasih atas waktunya sudah memberikan cerita mistis ya tadi tentang pendakian di Gunung Slamet. Ya mungkin buat teman-teman nih penghuni area mistis, kalau misalnya ada kata-kata yang tadi kita salah ngomong itu mohon dimaafkan juga gitu ya Mas Nugi. Iya benar-benar. Dan aku mau pesan sih, maksudnya pesannya ya tetap kalau mau manjat gunung ya berpikiran yang positif dan tujuannya benar loh, bukan yang aneh-aneh gitu aja. Dan buat Udin kamu hebat. Halo, kalau Udin. nonton ya harus nonton. Jangan lupa bagi teman-teman penghuni area mistis, kalau misalnya punya cerita horor atau misterius bisa banget dibagiin di kolom komen atau itu di DM Instagram Ampo Studio aja. Dan jangan lupa follow aku Revita.ni dan saya Nugi_SR. Dan Mas Febi? Saya Febi Irawan. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Area mistis, rasakanlah mereka ada di sekitarmu. Area mistis, rasakanlah mereka ada di sekitarmu.